kita mungkin pernah mendengar yang namanya HNP. Nah, kalau misalkan dia pembengkakan, keluhannya itu mungkin nyeri-nyeri pinggang ringan. Nah, tetapi kalau misalkan sudah disertai robekan, jadi isinya itu, nukleusnya itu, karena robekan tadi keluar melalui robekan itu, nah itu bisa menyebabkan gejala saraf terjepit. Nah, ini yang biasanya harus kita evaluasi penanganannya. Apakah hanya dengan fisioterapi, penanganan obat-obatan, atau sampai dengan penanganan endoskopi, atau kalau diperlukan pada kasus-kasus berat sampai ke penggantian bantalan tadi atau disc replacement. Disc replacement ini merupakan suatu implan ya, artinya suatu alat yang memang kita letakkan, kita tanamkan sebagai pengganti bantalan tulang belakang. Jadi memang sebenarnya apa kelebihan disc replacement ini? Jadi memang disc replacement ini kelebihannya yaitu dia menyerupai bentuk dari bantalan yang kita ganti. Tujuannya yaitu dia fleksibel. Jadi memang tujuannya mempertahankan gerakan leher lebih fleksibel lah dibandingkan operasi yang namanya fusi tadi. Kemudian dia ada kelebihan yaitu dia bisa menyerupai daripada bantalan dari si pasien itu sendiri. Ringkasan tindakannya ada sayatan atau prosedur dari area leher depan. Nah, jadi ini panjangnya ini sekitar 2-3 cm ya. Jadi untuk kita mengakses dari bantalan ini nanti diambil, kemudian nanti baru kita masukkan bantalan yang sudah kita sediakan tadi. Sebenarnya pasien kalau pasca tindakan seperti ini, nyerinya 1 hari pasca operasi juga pasiennya juga udah nggak terlalu nyeri sebenarnya. Dr. Muhammad Fahri Lubis, dokter spesialis ortopedi, konsulen tulang belakang di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, jadi disc replacement ini merupakan suatu implan ya, artinya suatu alat yang memang kita letakkan, kita tanamkan sebagai pengganti bantalan tulang belakang. Jadi memang biasanya yang paling sering itu dilakukan pada area servikal, leher, kemudian sekarang juga sudah populer di area pinggang bawah atau lumbal. Jadi memang sebenarnya apa kelebihan disc replacement ini? Jadi memang disc replacement ini kelebihannya yaitu dia menyerupai bentuk dari bantalan yang kita ganti. Jadi kalau misalkan sebelumnya lebih banyak dilakukan fusi atau penyatuan tulang belakang, kalau misalkan yang pada umumnya yang lebih banyak dilakukan itu namanya, kalau pada leher itu namanya ACDF, atau istilahnya itu kita fusi. Jadi kalau tipe-tipe disc replacement ini memang tujuannya yaitu dia fleksibel. Jadi memang tujuannya mempertahankan gerakan leher lebih fleksibel lah dibandingkan operasi yang namanya fusi tadi. Kemudian dia ada kelebihan yaitu dia bisa mencegah yang terjadinya pengapuran pada sendi-sendi lainnya. Jadi memang tujuan daripada disc replacement itu. Jadi dia menyerupai daripada bantalan dari si pasien itu sendiri. Cuman implannya itu dia fleksibel, jadi dia tidak mengurangi pergerakan daripada si leher itu atau pinggang itu sendiri. Jadi harapan kita bisa senormal mungkin. Kalau disc replacement ini merupakan teknologi yang lebih baru daripada spinal fusi, walaupun memang sudah dilakukan juga dari dulu, dari beberapa tahun terakhir ini. Jadi patut kita tahu bahwa memang bantalan ini kan fungsinya seperti untuk membantu pergerakan tulang belakang ya. Tetapi memang bantalan ini konsistensinya itu tidak seperti tulang. Kalau misalkan tulang itu kan keras. Kalau bantalan itu dia konsistensinya lunak. Jadi memang biasanya rentan terjadi cedera atau misalkan terjadi pembengkakan. Jadi memang kita mungkin pernah mendengar yang namanya HNP. Jadi kalau misalkan bahasa awamnya mungkin pembengkakan bantalan. Nah, kalau misalkan dia pembengkakan, keluhannya itu mungkin nyeri-nyeri pinggang ringan. Nah, tetapi kalau misalkan sudah disertai robekan, jadi isinya itu, nukleusnya itu, karena robekan tadi keluar melalui robekan itu, nah itu bisa menyebabkan robekan, kemudian bisa menyebabkan gejala saraf terjepit. Nah, ini yang biasanya harus kita evaluasi penanganannya. Apakah hanya dengan fisioterapi, penanganan obat-obatan, atau sampai dengan penanganan endoskopi, atau kalau diperlukan pada kasus-kasus berat sampai ke penggantian bantalan tadi atau disc replacement. Ya, jadi kalau misalkan penggantian bantalan itu biasanya kita lakukan pada area servikal, leher, kemudian pada area lumbal. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini area tulangnya, ya ini tulang servikal. Kemudian di antara tulang itu, nah itu misalkan servikal 3 dan servikal 4 ada namanya space. Nah ini itu bantalan. Nah kalau misalkan terjadi proses degenerasi atau terjadi proses robekan pada bantalan tadi, nah misalkan telah terjadi saraf terjepit atau nyeri hebat pada leher, salah satu pilihannya itu cervical disc replacement. Nah, jadi untuk singkat ringkasan tindakannya, jadi ada sayatan atau prosedur dari area leher depan, baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Biasanya kita pilih salah satu, samping kiri atau samping kanan. Nah, jadi seperti ini gambarannya.
Nah, jadi ini panjangnya ini sekitar 2-3 cm ya, 2-3 cm. Jadi untuk kita mengakses dari bantalan ini, biasanya untuk tidak terlalu dalam. Jadi kemudian setelah kita ketemu bantalannya, nah itu kita pastikan dengan alat radiologi yang namanya SIAM ya. Kemudian kalau lokasinya sudah tepat sesuai dengan yang kita maksud untuk kita ganti, nanti diambil, kemudian nanti baru kita masukkan bantalan yang sudah kita sediakan tadi. Nah, biasanya selama prosedur ada namanya pemantauan saraf dengan menggunakan iom, sehingga kita harapkan prosedurnya berlangsung seaman mungkin. Jadi biasanya kalau di area leher, yaitu prosedurnya bisa sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sudah selesai. Ya, jadi memang salah satu alasannya dari depan itu, memang bantalan itu letaknya di depan. Kalau misalkan kita dari belakang, dia jalannya lebih banyak rintangannya. Kalau memang dari belakang, kita kan harus ketemu saraf dulu. Sedangkan saraf itu kan memang kita kan nggak bisa geser semaunya kita kan. Ya, jadi memang disc replacement ini, karena kita kan ingin semirip mungkin ya dengan bantalan kita yang ada. Artinya kita berusaha mempertahankan pergerakan pinggang, leher, kemudian mencegah yang namanya adjacent atau kerusakan di bagian persendian di atasnya. Kita estimasi kalau pemulihan biasanya di bawah seminggu. Sebenarnya pasien kalau pasca tindakan seperti ini, nyerinya 1 hari pasca operasi juga pasiennya juga udah nggak terlalu nyeri sebenarnya. Cuman kalau untuk kegiatan semula, evaluasi, ya kan biasanya kita 2-3 hari. Jadi memang biasanya kalau untuk pengurangan nyerinya itu, biasanya kalau misalkan disc replacement ini relatif cepat sih. Tetapi biasanya perlu, misalkan untuk kita evaluasi, untuk pasca tindakan perlu fisioterapi, latihan, dan sebagainya, itu beda-beda kasus, tergantung dengan keparahan dari penyakit dari si pasien itu sendiri. Memang kalau untuk penggantian disc replacement ini, kita harapkan ya dia untuk bertahan lama. Jadi tetap untuk bertahan lama, sembari memang nanti ya kita evaluasi untuk pasien-pasien ini apakah ada keluhan baru dan lain-lain. Ya, tapi memang didesain ya memang kita untuk operasi 1 kali. Jadi memang untuk jangka panjang untuk penggantian bantalan ini.